Dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengkritik Presiden Jokowi. Mereka mengkritik penyelenggaraan demokrasi pemerintah Presiden Jokowi. Atas hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengambil sikap menanggapi kritikan tersebut. Ma'ruf Amin mengatakan kritik yang muncul dari para akademisi merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pemilu 2024. Menurutnya, kritikan tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin dilansir dari laman Setwapres RI. Ma'ruf Amin berharap seruan Sivitas Akademika terkait demokrasi jelang pemilu bisa membawa dinamika positif. Adapun kritikan terhadap Presiden Jokowi disampaikan oleh ratusan Sivitas Akademika. Mereka terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi. Ratusan Sivitas Akademika itu mengkritik penyelenggaraan demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Aktor Fedi Nuril jadi bahan perbincangan di X sejak mencuit sikap politiknya menghadapi pemilihan presiden 2024. Secara terbuka aktor ayat-ayat cinta ini menyatakan tidak akan memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 14 Februari di TPS. Pilihannya antara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo Mahfud MD. Cuitan 1 Februari 2024 itu lantas mendapat ragam komentar pro dan kontra netizen. Bahkan pemeran film perempuan berkalung surban ini terlibat tweet war dengan sejumlah akun pendukung Prabowo Subianto. Netizen pun terbelah. Salah satu alasan Fedi Nuril tak sudi memilih Prabowo karena tak ingin terduga penculikan aktivis 98 itu jadi presiden. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar, juga merespon kicauan Fedi Nuril dan langsung direspon. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir Ketua KPU Hasyim Asyari yang disangsi DKPP soal pelanggaran etik pendaftaran Gibran Rakabuming. Ganjar mengaku tidak yakin Hasyim akan berani mundur dari jabatannya. Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan Ganjar saat ditemui selesai kampanye akbar di BSCC Dom Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 6 Februari. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung mantan Ketua MK Anwar Usman yang tidak mundur sebagai hakim setelah terbukti melanggar etik berat, yakni dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, Anwar Usman justru mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Anwar meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah. Ganjar menegaskan berbagai permasalahan etik tersebut harusnya menjadi peringatan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyarankan KPU untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Apakah Kalimantan Timur sudah siap? Siap! Sudah serius siap? Siap! Kalau nanti Anda diganggu, apakah Anda berani? Saya dengar ada yang mulai diganggu. Jangan pilih 03. Katanya begitu. Apa? Apa? Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur. Rakyat punya hak demokrasinya. Dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Pak Ketua DPD PDI Perjuangan, terima kasih Pak Safar. Ada juga hari ini dari partai pengusung, dari P3, terima kasih sudah hadir. Dari Perindo, dari Nasdem, dari relawan, mana suaranya? Dan saya terima kasih ditemani dari TPN Pak Gatot, terima kasih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir Ketua KPU Hasyim Asyari yang disangsi DKPP soal pelanggaran etik pendaftaran Gibran Rakabuming. Ganjar mengaku tidak yakin Hasyim akan berani mundur dari jabatannya.
Dilansir dari tribunnews.com, sindiran itu diungkapkan Ganjar saat ditemui selesai kampanye akbar di BSCC Dom Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 6 Februari. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung mantan Ketua MK Anwar Usman yang tidak mundur sebagai hakim setelah terbukti melanggar etik berat, yakni dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, Anwar Usman justru mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Anwar meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah. Ganjar menegaskan berbagai permasalahan etik tersebut harusnya menjadi peringatan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyarankan KPU untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyindir calon presiden yang suka mengkritik program bansos dari pemerintah. Menurutnya, sikap tersebut menandakan bahwa Capres tidak senang jika kebutuhan masyarakat miskin terpenuhi. Hal itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Februari 2024. Ia merasa heran mengapa pembagian bansos oleh pemerintah dipersoalkan. Padahal bantuan untuk masyarakat itu telah diberikan sejak lama, termasuk bansos yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Menurut Bahlil, tidak ada masalah jika bansos dibagikan oleh Presiden maupun Menteri. Bila perlu, ia menyarankan Menteri Sosial Tri Risma hari ini membuat acara pembagian bansos sendiri. Adapun komentar Bahlil merespons pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat kelima Capres pada Minggu 4 Februari 2024 malam. Saat itu, Anies menjawab pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal penyaluran bansos. Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini, maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini juga. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Senin 5 Februari 2024. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh puluhan ribu masyarakat yang hadir. Minahasa khususnya Langowan memiliki arti spesial bagi Prabowo. Pasalnya dari sanalah asal muasal leluhur keluarga Prabowo dari pihak ibundanya yakni Dora Marisigar. Selama berada di Langowan, Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan. Misalnya berziarah serta melakukan tabur bunga di makam keluarga Sigar Maengkom yang merupakan keluarga besar Prabowo. Selain itu, ia juga berencana untuk berkunjung ke gereja GMIM Sentrum untuk meninjau patung misionaris Quartz. Patung yang dipugar oleh Prabowo ini merupakan sumbangan pribadi untuk masyarakat Kristen Minahasa. Ia kemudian melanjutkan kegiatan dengan menyapa masyarakat Langowan yang telah menunggunya di lapangan Swarts sejak pagi. Teriakan Prabowo Presiden hingga lantunan lagu Oke Gas mewarnai kunjungan Capres nomor urut 2 tersebut. Adapun kunjungan ini dilakukan sehari setelah debat kelima Capres yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 4 Februari malam. Ya, benar-benar pada sore ini terus diinformasikan bahwa kemacetan di area lokasi kampanye akbar Anies Baswedan di Kota Parepare ini tidak terelakkan. Di sini macet total pada malam ini. Bagian dari arah Makassar benar-benar menuju Kota Parepare maupun dari jalur Sibulan terus dari arah Parepare Makassar juga macet total ya.
begitupun dengan arah dari arah Parepare baru ada kita suruh betul. Ini ambulans yang jadi fokus utama ya, sudah bisa. Habibie, kiri dulu, Habibie. Tarik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.